Halo semuanya, kembali lagi di sesi belajar bareng Stata. Pada video kali ini, kita akan membahas tiga materi pokok, yaitu bagaimana cara melakukan identifikasi dari suatu variabel, lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan identifikasi variabel secara manual, dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan identifikasi variabel dengan menggunakan Stata Command. Baik, langsung saja. Untuk pertama adalah tujuan dari identifikasi variabel. Di video di awal kita belajar bahwa variabel itu jika dilihat dari skala datanya, secara umum ada dua jenis, yaitu variabel yang sifatnya kategori, yaitu variabel yang terdiri dari beberapa kategori. Yang kedua adalah variabel yang sifatnya numerik, yaitu variabel yang terdiri dari angka-angka. Nah, dari mana kita tahu suatu variabel ini berbentuk kategori maupun berbentuk numerik? Jika kita lihat di sini, dari daerah asal, variabel umur, tingkat pendidikan, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan penelitian, teman-teman bisa tebak bahwa misalkan daerah asal ini dia sudah dalam bentuk kategori. Kenapa kategori? Kalau daerah asal kan biasanya nama, misalkan kabupaten gitu ya, atau nama provinsi. Itu tentu berbentuk kategori. Tapi untuk misalkan variabel umur, di sini kita nggak tahu apakah umur di sini bermakna umur misalkan 18 tahun, 19 tahun, 21, 40, atau memang dia sudah berbentuk kategori. Misalkan kategori satu itu kurang dari 20 tahun, kategori 2 itu usia 21 sampai 30, dan seterusnya. Itu kita tidak tahu. Jadi kalau seperti itu, bagaimana caranya ngecek? Cara pertama adalah kita bisa lakukan secara manual. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Cara identifikasi suatu variabel secara manual. Kalau secara manual, teman-teman sebenarnya bisa langsung cek di data editor. Data editor bisa klik di toolbar ini, data editor, atau bisa pakai komen edit. Edit, setelah itu teman-teman enter. Nah, di sini kalau tadi variabel usia, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa usia di sini adalah variabel yang numerik. Itu 18, 39, 36. Dia usia sebenarnya. Jadi berapapun yang dijawab oleh responden, itu data yang masuk. Kalau tingkat pendidikan di sini teman-teman bisa lihat ada SD, SMP, SMA. Nah, berarti ini adalah variabel yang skalanya kategori, tetapi jenisnya itu adalah ordinal karena dia bisa diurutkan seperti itu. Nah, jika variabelnya ini sedikit, mungkin teman-teman melakukan secara manual ini cukup mudah ya karena bisa teman-teman cek satu-satu jenis variabelnya. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman melakukan analisis data secara sekunder, misalkan data dari Demographic Health Survey, data dari Kementerian Kesehatan, atau data-data survei dan sensus lainnya. Nah, ini jumlah variabelnya, kalau di sini kan kebetulan stata kita isinya, kalau teman-teman lihat, ada 56 variabel dengan 300 responden. Nah, pengalaman saya menganalisis data demographic health survey atau misalkan risk case das, itu jumlah variabelnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, kalau kita cek satu-satu jenis variabel eh, yang terdiri dari ribuan variabel tersebut, itu pasti akan sangat melelahkan, teman-teman. Jadi, cara manual ini mungkin tidak akan bisa efektif jika jumlah variabelnya itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana caranya ngecek variabel jenisnya itu seperti apa dengan menggunakan stata comment. Jadi kalau di stata kita bisa gunakan komen codebook, CODEBOOK, CODEBOOK. Kita pilih codebook, lalu kita pilih
variabel mana yang ingin dicek. Misalkan umur, codebook spasi umur. Setelah itu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini nama variabelnya yaitu umur, lalu berapa usia Anda bersekolah tahun terakhir. Ini adalah labelnya, label variabel. Type-nya adalah numerik dan di sini byte ya, artinya dia dalam bentuk angka. Range-nya ini artinya data terbesar dan data terkecil. Di sini data terbesarnya ada 58 dan data terkecilnya ada 18. Lalu di sini ada unique value. Unique value ini artinya ada beberapa kategori sih di variabel ini. Di sini ada tiga kategori. Kemungkinan berarti eh, kalau lebih dari 10 itu biasanya bisa kita pastikan kalau unique value-nya lebih dari 10 itu termasuk variabel numerik. Jadi bukan variabel kategori karena kalau variabel kategori itu idealnya kurang dari 10 karena kalau lebih dari 10 itu akan ada banyak sekali kategori dan tentu nanti kalau dianalisis kemungkinan akan ada kategori yang kosong dan itu tidak baik ketika menampilkan di tabel. Lalu selain itu kita juga bisa dapat analisis sederhananya, mean-nya yaitu rata-rata dan juga standar deviasi. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau rata-rata usia itu adalah 35,72 tahun dan standar deviasinya ada 6,64 tahun seperti itu. Unitnya satu, ini artinya terdapat satu peningkatan, misalkan peningkatan dari 18 ke 19 itu kan ada satu peningkatan. Dari 19 ke 20 itu ada satu. Jadi unitnya di sini terlihat. Lalu pada bagian missing ini, di sini missing ditandai dengan tanda titik, artinya 0/300. Makna dari 0/300 ini artinya tidak ada data yang missing dari 300 responden. Jika misalkan ada satu responden yang datanya tidak isi di umur, dia bisa jadi akan muncul di sini sebagai data missing. Misalkan kalau di missingnya ini teman-teman temu angka 3/300, artinya ada 3 responden yang datanya missing dari 300 responden. Seperti itu. Nah, teman-teman juga di sini dapat analisis sederhana lainnya yaitu persentil, yaitu 10% itu adalah usianya 27, lalu seperempat dari data ini yaitu 25% itu rata-rata usia 31 tahun dan seterusnya. Nah, ini adalah cara identifikasi variabel menggunakan stata komen. Komennya ingat ya teman-teman, codebook CODEBOOK. Kita coba cek variabel yang lain. Codebook kita masukkan misalkan kerjaan. Setelah itu kita enter. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat variabel pekerjaan itu labelnya adalah apa pekerjaan utama Anda. Type-nya adalah numerik, yaitu float. Nah, ini mungkin sudah di coding ya. Di coding itu artinya, nah ini bisa kita lihat labelnya teman-teman. Numerik itu satu, jadi di dataset ini kode satu itu diberikan kategori tidak bekerja. Kode 2 itu diberikan kategori pegawai swasta, 3 PNS, 4 itu wira swasta, 5 itu pekerja LSM, 6 itu freelancer, dan ketujuh itu adalah mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu contoh variabel kategori yang memang dibuat dalam bentuk coding. Jadi agar di stata itu warnanya tidak merah sebagai string, agar bisa tetap dianalisis, jadi dibuatkan coding. Satu itu artinya tidak bekerja, dua itu pegawai swasta, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di sini, range-nya 1 dan 7. Satu itu artinya nilai yang paling kecil. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, satu itu adalah tidak bekerja.
Dan 7 itu adalah nilai yang paling besar. Di sini teman-teman bisa lihat 7 itu adalah mahasiswa. Lalu unit value di sini ada 7, artinya hanya ada 7 kategori. Kalau tadi kategori ini di bawah 10, unit value-nya di bawah 10, bisa kita bilang ini adalah termasuk variabel kategori, baik itu berupa nominal ataupun ordinal. Baik, selanjutnya, nah jika variabelnya berbentuk kategori, teman-teman juga akan dapatkan analisis sederhana, misalkan frekuensinya. Frekuensi ini artinya jumlah, jadi teman-teman bisa lihat yang tidak bekerja itu jumlahnya ada 130 orang, yang pegawai swasta itu jumlahnya 87, PNS ada 3 orang, wira swasta ada 36, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana cara mengidentifikasi variabel menggunakan codebook. Nah, codebook ini, komen codebook itu tidak hanya bisa digunakan untuk memasukkan variabel satu-satu, tapi juga bisa lebih dari satu variabel. Misalkan teman-teman ingin mengecek sekalian beberapa variabel. Codebook, teman-teman ingin cek daerah asal, lalu pekerjaan, penghasilan, dan pernikahan. Jadi teman-teman bisa ketik komennya codebook, lalu diikuti dengan memasukkan nama-nama variabelnya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kalau kita scroll, komennya ini codebook, lalu diikuti dengan nama variabel yang ingin dicek. Pertama adalah daerah asal. Di sini teman-teman cek unit value-nya adalah 5. Berarti kemungkinan dia skala kategori. Dan benar di sini kita cek kategori 1 itu adalah Sumatera, untuk 2 itu Jawa, coding 3 itu Kalimantan, 4 itu Bali NTB, 6 itu NTT dan Papua. Nah, ini mungkin ada harusnya 5 ya teman-teman ya. Harusnya 5 tapi mungkin ada terlewat atau mungkin datanya codingnya kebalik. Nanti di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah codingnya ini. Selanjutnya, ini pekerjaan. Pekerjaan juga kita bisa lihat. Oh, ini kita sudah bahas tadi. Selanjutnya penghasilan. Nah, penghasilan di sini biasanya kan dimasukkan berapa juta gitu ya. Jadi dimasukkan manual. Dan ternyata di dataset ini kita cek penghasilannya sudah dalam bentuk kategori, bukan variabel yang numerik. Dari unit value-nya ada 7 kategori di sini. Satu itu, kategori satu adalah tidak penghasilan, dua itu kurang dari 500.000, tiga itu 500.000 sampai 2 juta, dan seterusnya. Lalu untuk variabel yang menikah, ini teman-teman bisa lihat unit value-nya ada 3, berarti ada 3 kategori. Karena dia masih di bawah 10 unit value-nya, berarti masuk dalam skala kategori. Seperti itu. Nah, itu kalau codebook kita cek satu-satu. Kalau teman-teman masukkan codebook saja, ini misalkan kita hapus, cara menghapus dari bagian hasilnya ini adalah kita klik kanan, kita clear result. Jadi misalkan kita hapus dulu semuanya. Untuk komen yang di sisi kiri ini, seandainya teman-teman mau hapus, di blok dulu, klik kanan, setelah itu delete. Nah, itu caranya. Jadi biar bersih statanya, biar nggak bingung ini komen yang mana, ini hasil yang mana, seperti itu. Nah, lanjut. Jika teman-teman masukkan komen codebook saja tanpa memasukkan variabel tertentu, ini artinya Stata akan menampilkan atau mengidentifikasi semua variabel yang ada di dataset. Jadi di sini ada 5-6 variabel. Kalau teman-teman ketik codebook saja lalu enter, Stata ini akan menganalisis ke 56 variabel tersebut. Kita coba. Nah, setelah enter teman-teman lihat ini semua variabelnya ditampilkan dari daerah asal, umur, hingga yang terakhir kategori usia. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk kategori usia.
Range-nya titik dan titik. Artinya titik ini missing ya teman-teman ya. Missing itu artinya nggak ada datanya. Lalu unit value-nya di sini adalah nol. Berarti nggak ada nilai yang unik. Kemungkinan ini nggak isi data gitu ya. Dan frekuensinya teman-teman bisa lihat yang missing ini ada 300. Di sini juga di missing value ini teman-teman bisa lihat 300 per 300. Artinya ada 300 data yang missing dari 300. Kita coba cek di data editor atau pakai komen edit, boleh saja. Nah, ini adalah tampilan data editornya. Kita cek variabel yang kategori usia tadi. Ya, di sini teman-teman bisa cek kategori usia 1, kategori usia 2. Dia memang tidak berisi data, teman-teman ya. Karena itu, Stata membaca variabel ini berisi variabel missing atau berisi missing data gitu ya. Itu kira-kira cara bagaimana mengidentifikasi variabel dengan menggunakan Stata comment. Berikutnya, gimana kalau misalkan kita coba hapus dulu biar kosong. Jadi kalau komen ini sebenarnya sederhana teman-teman, pakai codebook CODEBOOK spasi nama variabel. Atau seandainya ingin menampilkan semuanya, teman-teman tinggal kosongkan codebook lalu enter. Bagaimana kalau kita ingin melakukan komen codebook seperti tadi, tetapi caranya memilih di menu. Seperti ini teman-teman. Ini kita kembalikan dulu. Cara yang menu tadi sebenarnya itu masuk ke cara yang manual ya teman-teman ya. Caranya adalah klik data, selanjutnya kita cari describe data. Nah, karena kita ingin mengidentifikasi, otomatis kita ingin mendeskripsikan masing-masing variabel itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat describe data contents dalam kurung codebook. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Kalau teman-teman ingin menampilkan semuanya, bisa dibiarkan kosong. Jadi variabelnya di sini leave empty for all. Jadi kita biarkan kosong seandainya mau ditampilkan semua. Atau teman-teman bisa pilih salah satu. Misalkan kita ingin menampilkan semua, kita submit atau OK. Nah, hasilnya sama seperti tadi, teman-teman. Jadi perbedaannya mungkin hanya pakai komen atau pakai menu. Kalau pakai menu itu pakai data, lalu describe data, lalu kita pilih codebook seperti itu. Baik, demikianlah untuk 3 pembahasan dari materi pokok. Jadi di video ini kita sudah belajar apa tujuan identifikasi variabel, lalu bagaimana cara identifikasi variabel menggunakan cara manual maupun menggunakan stata comment. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang materi lainnya pada sesi berikutnya. Terima kasih.